Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku. Hari ini kita akan mulai dengan subtema 1, yaitu tentang aneka benda di sekitarku. Subtema 1, pembelajaran 1. Silahkan anak-anak simak pada buku paket kalian halaman 2. Benda-benda di sekitar kita. Apa saja benda itu? Benda itu ada benda hidup, ada benda tak hidup. Nah, benda-benda itu yaitu manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda. Nah, manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda hidup. Nah, batu, gelas, dan buku juga benda. Tapi itu benda tak hidup. Apa perbedaannya? Nah, mari kita pelajari. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati atau benda tak hidup. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Jadi benda hidup maupun benda tak hidup itu ciri-cirinya adalah menempati ruang. Ya, mempunyai ruang atau menempati ruang dan mempunyai massa. Kalau kita lebih mudahnya mempunyai berat gitu ya. Nah, massa benda ini diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku menempati ruang juga dapat ditimbang. Bagaimana cara membedakan benda dengan bukan benda? Nah, contoh misalnya cahaya. Cahaya itu termasuk benda atau bukan? Panas termasuk benda atau bukan? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas itu kenapa tidak disebut benda? Karena tidak menempati ruang, ya. Dia tidak bisa dimasukkan dalam ruang. Juga tidak bisa ditimbang. Misalnya pelangi itu benda atau bukan? Itu juga bukan, ya, karena tidak bisa ditimbang, tidak bisa menempati ruang. Nah, setelah itu kalian mengamati benda yang ada pada halaman berikutnya, yaitu halaman 3. Di situ ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Nah, itu nanti kalian tuliskan, kelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, benda-benda tadi dapat dikelompokkan berdasarkan fisiknya. Sifat fisik benda meliputi misalnya warna, bentuk, ukuran, wujud, dan ukurannya. Maaf ya, sifat benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, nanti di gambar ini nanti kalian tuliskan mana yang termasuk benda, mana yang bukan benda. Ya, kalian tuliskan, misalnya ditulis yang termasuk benda 1, 2, 3 misalnya. Kemudian yang bukan benda, bendanya ditulis, misalnya panas api unggun, yang bukan benda kan. Kemudian apalagi yang bukan benda, itu dituliskan. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya tadi. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama tadi adalah ini ya, contohnya ukuran. Nah, benda di sekitar kita itu mempunyai beragam ukuran ya, bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Di sini contohnya ada lemari, ini tinggi atau panjang ya. Ada yang pendek, lemari dengan meja, lebih panjang lemari. Ada yang lebar ya kan. Ada yang panjang, ada yang kecil. Misalnya pulpen ini lebih kecil daripada buku paket, seperti itu. Itu kita mengelompokkannya berdasarkan ukuran. Bisa juga benda itu kita kelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu sifat fisiknya, bentuknya ya. Di sini benda-benda di sekitar kita itu bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang bentuknya lingkaran, ada yang segitiga, ada yang segi 4, persegi panjang, ada yang tidak beraturan. Contohnya bola, ya, bola sepak bola ini yang sering anak-anak mainkan, ini bentuknya bulat, ya. Kemudian atau bola. Kemudian ini bentuknya segitiga, gambar ini ya.
rambu-rambu. Kemudian ini dompet, bentuknya apa? Nah, ini sesuai dikelompokkan berdasarkan bentuk bendanya. Kalau ini batut, ini tidak beraturan. Kemudian bisa juga dengan warnanya. Kita di sekitar kita itu benda itu mempunyai beragam warna ya. Ada yang warnanya biru, ada yang hitam, ada yang kuning dan sebagainya. Itu beraneka macam warna. Selanjutnya nanti anak-anak ya mempelajari, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang jenis, sifat fisik dan ciri benda. Selanjutnya kalian lengkapi tabel ini ya, tabel benda jenis ya, jenisnya tadi benda hidup, benda apa tak hidup misalnya, atau benda mati. Sifat fisiknya itu berupa apa saja, ukuran, kemudian apa, kemudian cirinya, ciri benda itu mempunyai massa, kemudian mempunyai apa lagi ya, ini nanti kalian lengkapi. Selanjutnya di halaman 6, kalian di sekitar kalian itu banyak benda-benda ya. Ini benda-benda, ini contohnya, ini ada penggaris ya, ada meteran ya, ini juga ada meteran kain, ada meteran, ini metrin ya, meteran kain ya, ini yang untuk mengukur jalan dan sebagainya itu, ini meterannya ini berbeda-beda. Ini namanya adalah alat ukur, alat ukur panjang. Alat-alat ini digunakan untuk dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Ini alat ukur panjang. Nah, alat ukur ini memiliki satuan. Satuannya di sini sentimeter, seperti penggaris. Nah, ini seperti penggaris kita ini ya, mempunyai satuan. Satuannya ada meter, ada sentimeter. Kalau penggaris ini satuannya sentimeter. Ini ada angka-angka yang menunjukkan nanti panjang bendanya. Satuan yang dipakai pada penggaris itu adalah sentimeter. Nah, anak-anak nanti silahkan tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui. Apa saja satuan panjang ya. Kemudian nanti menggunakan penggarismu, menggunakan penggaris ya, kalian bisa untuk mengukur. Caranya bagaimana mengukur itu ya? Ini contohnya, mengukur panjang kertas ini ya, itu kalian dari 0 ya, kalian tentukan dari 0 dulu. Kemudian ini tandanya di akhir ini angka berapa? 20, berarti panjangnya kertas ini ya, panjang ini sampai sini ini adalah 20 cm. Itu cara menggunakan penggaris. Kemudian nanti kalian tentukan hasil pengukuran benda-benda ini berapa sentimeter. Nah, nanti kalian gambarkan ya di buku gambarmu, kemudian kalian tuliskan ukurannya berapa sentimeter, seperti itu.